Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, dan semangat ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih spesifik tentang metode penelitian kuantitatif. Nanti setelah ini baru kita bahas metode penelitian kualitatif, menyusul nanti metode penelitian campuran atau kita istilahkan mixed method. Nah, seperti biasa saya didampingi oleh Kak Fajrin dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Kita sama-sama renungkan dulu salah satu pendapat dari Comte 1853 bahwa segala sesuatu yang bukan fakta ya atau gejala atau biasa kita istilahkan dengan fenomen tidak mempunyai arti. Oleh karena itu, yang penting dan punya arti hanya satu, yaitu mengetahui. Atau kita istilahkan dengan fakta atau gejala, agar siap bertindak atau savoir for prévoir. Ini adalah the positive philosophy. Kenapa? Karena metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan landasan filosofi positivisme. Apa sih ciri khusus metode penelitian kuantitatif? Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwa metode penelitian ini berdasarkan filsafat positivisme. Dilakukan untuk meneliti suatu populasi dan sampel tertentu. Dan filsafat positivisme sangat mengacu dari fakta. Oleh karena itu, filsafat ini mengacu dari ilmu-ilmu alam. Kedua, pengambilan sampel dilakukan secara acak atau biasa kita istilahkan dengan random. Jadi ingat, pada saat kita mau menarik sampel, pastikan bahwa sampel yang merupakan bagian dari populasi kita memiliki karakteristik yang sama. Misalnya kalau ada siswa, berarti jangan siswa itu ada yang siswa berprestasi satu kelas, kemudian siswa yang tidak berprestasi satu kelas. Tapi upayakan seheterogen mungkin. Misalnya satu kelas ini adalah siswa yang berprestasi dan tidak berprestasi, begitu juga dengan kelas yang lainnya. Jadi pastikan bahwa karakteristik sampel kita itu sama. Yang ketiga, teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah metode penelitian kuantitatif sangat-sangat berdasarkan pada instrumen sebagai pencari data utama. Oleh karena itu, ciri khas instrumen penelitian kuantitatif itu sifatnya terstruktur, tidak terbuka. Dan pilihan-pilihan jawabannya pun itu sudah ada. Dengan demikian, responden kita tidak mengemukakan pendapat-pendapat lain atau pilihan-pilihan jawaban yang lain di luar dari pilihan jawaban yang kita sudah siapkan. Yang keempat, pengolahan data atau analisis dilakukan dengan statistik. Ini khas banget. Jadi inilah juga yang merupakan pembeda kuantitatif dengan kualitatif. Yang kelima, digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Ingat, hipotesis adalah kesimpulan sementara yang sudah ditetapkan oleh calon peneliti sebelum calon peneliti ini mengambil data di lapangan. Selanjutnya, komponen metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, lihat desain penelitian. Desain penelitian kuantitatif
memiliki sifat yang khusus, terperinci, ya, dengan alur kuantitatif itu sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak akan ada perubahan lagi. Jadi, desain penelitian kuantitatif biasanya bisa saudara lihat di bab 3 pada bagian metodologi penelitian. Di situ bahkan biasanya sudah diuraikan, biasa juga dalam bentuk flowchart kita menggambarkan alur desain penelitian itu sendiri. Nah, yang kedua analisis data. Dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Jadi kalau kuantitatif, silakan saudara mengambil data sebanyak-banyaknya melalui instrumen yang sudah dibuat, apakah itu kuesioner, apakah itu pretest, ya, soal-soal pretest dan seterusnya, atau daftar checklist dan seterusnya. Setelah itu dikumpulkan, setelah dikumpulkan barulah kita lakukan analisis data. Berbeda dengan kualitatif di mana analisis data itu dilakukan selama proses pengambilan data. Ya, jadi itu sangat berbeda analisis datanya. Yang ketiga, istilah subjek penelitian. Memiliki subjek penelitian yang biasanya disebut dengan responden. Jadi bukan informan seperti istilah subjek penelitian pada kualitatif. Nah, responden ini biasanya jumlahnya cukup banyak ya, karena semua yang menjadi sampel penelitian kita itulah respondennya. Nah, ini juga lah yang merupakan pembeda dengan kualitatif, sebab di penelitian kualitatif, subjek penelitian kita istilahkan dengan informan dengan jumlah sampel biasanya lebih sedikit dari kuantitatif. Bahkan biasanya di kualitatif informannya bisa saja 1 orang. Bahkan bisa penelitinya sendiri. Ya, itu sangat-sangat berbeda dengan di kuantitatif. Yang keempat, cara memandang fakta. Memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana, di mana peneliti harus netral dan tidak memihak. Apapun yang ditemukan di lapangan, itulah fakta. Penelitian kuantitatif berasal dari teori menuju data. Nah, ini maknanya apa? Penelitian kuantitatif tidak harus dipaksakan sebenarnya harus sesuai dengan temuan orang sebelumnya. Dan tidak harus dipaksakan sesuai dengan teori-teori yang ada sebelumnya. Bisa saja dengan kondisi penelitian yang berbeda, dengan responden yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, dengan intervensi yang berbeda, akhirnya ada perbedaan hasil penelitian kita dengan hasil penelitian sebelumnya. Walaupun ini kurang populer di mahasiswa, baik itu di S1 maupun di pasca sarjana. Padahal tidak salah jika hasil penelitian kita berbeda dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Kemudian, yang kelima, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Makanya jangan heran jika penelitian kuantitatif menggunakan responden yang sangat banyak, bisa ratusan bahkan ribuan. Dan data itu bisa diambil cepat. Kenapa? Karena tes dan kuesionernya memang sudah terstruktur, di mana para responden tidak usah lagi mencari jawaban-jawaban lain yang sifatnya terbuka. Jadi ingat, setiap penelitian itu punya kekhasan, ya, dan punya ciri dan tujuan yang berbeda.
Nah, selanjutnya komponen metode penelitian kuantitatif yaitu implikasi hasil risetnya. Hasil penelitian kuantitatif berupa fakta, teori ya, yang berlaku umum atau generalisasi kapanpun dan dimanapun fakta itu berada. Nah, ini juga yang membedakan dengan kualitatif. Karena teori ini bisa berupa teori yang sifatnya general. Namun, kualitatif itu sifatnya spesifik. Yang kedelapan, macam metode. Nah, apa saja? Apakah eksperimen, apakah survei, korelasi, regresi, analisis jalur, atau ex post facto. Ya, ini adalah metode-metodenya. Makanya kalau saudara biasa mendengar penelitiannya, penelitian apa? Kuantitatif, metode, eksperimen. Ya, kuantitatif, metode survei, kuantitatif, metode korelasi, dan seterusnya. Nah, yang kesembilan itu tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian kuantitatif menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, ingat, tidak ada kuantitatif yang hanya terdiri dari satu variabel. Karena itu bukan ciri kuantitatif. Tapi kuantitatif selalu lebih dari satu variabel. Kemudian, kuantitatif itu menguji teori. Ingat, di bab 2 adalah tempat saudara menempatkan teori-teori baik yang sifatnya grand teori maupun yang sifatnya middle teori. Di bab 2 inilah kita rangkum beberapa teori, kemudian kita sesuaikan dengan temuan kita. Apakah teori ini terjawab? Apakah teori ini tidak terjawab? Ataukah ada terjadi adaptasi dari teori? Jadi ingat, di bab 4 itu ada dua komponen, yaitu analisis dan pembahasan. Di analisis, saudara akan cenderung menggunakan analisis statistik. Sedangkan di pembahasan, nah disitulah kita mengkomparasikan antara teori yang ada di bab 2 dengan temuan-temuan kita di lapangan. Kemudian melanjutkan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Ini semua tempatnya di pembahasan. Yang ke-10, jenis data. Jenis data kuantitatif sangat khas, yaitu numerik dan statistik. Tapi jangan salah, di kualitatif pun kita sering menggunakan angka-angka, namun angka-angka itu bukanlah angka yang merupakan rumus-rumus statistik. Nah, kapan metode penelitian kuantitatif itu digunakan? Ingat ya, pada pertemuan sebelumnya saya sudah mengajak kalian untuk memperhatikan kawasan kurikulum dan teknologi pendidikan agar masalah yang kita angkat nanti jangan sampai keluar dari wilayah itu. Jadi, metode penelitian kuantitatif saudara bisa gunakan jika satu masalah yang merupakan titik tolak penelitiannya sudah jelas. Apakah saudara kemarin mau mengangkat masalah kurikulum atau saudara mau mengembangkan sebuah media pembelajaran atau mau mengembangkan sebuah media evaluasi pembelajaran, itu sudah jelas. Jadi masalahnya jelas, solusinya jelas, penyakitnya jelas, obatnya jelas. Ya, itu maksudnya nomor 1 ini. Yang kedua, peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Jadi jika memang populasinya cukup luas, sampel yang merupakan wakil dari populasinya juga cukup banyak, ya gunakanlah kuantitatif. Yang ketiga, ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Jadi, jika saudara ingin mengeksperimenkan sebuah media, ingin mengeksperimenkan sebuah instrumen penilaian,
gunakanlah kuantitatif karena saudara akan melakukan intervensi. Intervensi inilah yang kita istilahkan di sini yaitu perlakuan dan treatment. Jadi ingat, selama ada perlakuan dari peneliti, selama ada treatment dari peneliti, selama ada intervensi dari peneliti, kita menggunakan metode penelitian kuantitatif. Karena tidak bisa alami jadinya. Kalau alami, baru kita pilih kualitatif. Yang keempat, peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitiannya. Ingat tadi, hipotesis adalah kesimpulan calon peneliti sebelum penelitian itu memperoleh data. Ini kan saudara berangkat dari hipotesis yang membutuhkan pembuktian. Yang kelima, peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Ya, jadi jika permasalahannya benar, jelas, spesifik, kemudian saudara mengembangkan instrumen yang sesuai dengan data yang akan dicari, kemudian saudara menganalisisnya dengan akurat, yakin bahwa saudara akan mendapatkan data-data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Yang keenam, pengujian terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Jadi jika saudara mendapatkan permasalahan tentang benar tidaknya, valid tidaknya sebuah pengetahuan atau sebuah teori atau sebuah media produk tertentu, kita bisa melakukan pengujian melalui metode penelitian kuantitatif. Nah, kompetensi apa yang harus saudara miliki sebagai seorang peneliti kuantitatif? Pertama, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang pendidikan yang akan diteliti. Jadi jangan saudara meneliti sesuatu yang saudara sendiri belum paham. Itu sangat berbahaya dan sangat beresiko. Sebab sangat mempengaruhi data yang akan saudara dapatkan, bahkan akan mempengaruhi dalam analisis data. Yang kedua, mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah penelitian pendidikan yang betul-betul bermasalah. Jadi ingat, di bab 1, khususnya di latar belakang, jelaskan secara operasional apa data-data empirik yang saudara dapatkan di lapangan pada saat saudara melakukan penelitian awal. Jadi ingat, di latar belakang itu mengandung 3 komponen. Landasan yuridis, landasan teoritis yang sifatnya sangat ideal, yang sifatnya harapan, kemudian ditambah 1 landasan empirik yang sifatnya fakta dan kenyataan. Inilah yang kita sebut dengan mampu melakukan analisis masalah secara akurat. Jadi, jika saudara benar-benar mampu memaparkan kesenjangan antara ideal dan faktual, kesenjangan antara harapan yang ada di kebijakan dan di teori dengan kenyataan, berarti saudara sudah menemukan masalah dan dapat menetapkan solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga, mampu menggunakan teori pendidikan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti dan merumuskan hipotesis penelitian. Jadi ingat, jangan sampai bab 2-nya itu berisi teori-teori yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang kita teliti.
temukan bahwa permasalahan yang kita teliti, grand teorinya adalah teori X. Dan teori inilah yang kita jelaskan, yang kita kutip di bab 2. Dengan demikian, kita juga sudah bisa merumuskan hipotesis. Ada masalah, jelas teorinya. Rumusan hipotesisnya pun mudah untuk kita rumuskan. Yang keempat, memahami berbagai jenis metode penelitian kuantitatif, ya, seperti metode survei, eksperimen, action research, ex post facto, evaluasi, dan R&D. Ya, R&D ini yang cukup banyak dipilih oleh mahasiswa-mahasiswa teknologi pendidikan, khususnya yang ingin mengembangkan tools pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, bahan ajar, dan seterusnya. Yang kelima, memahami teknik-teknik sampling seperti probability sampling dan non-probability sampling, serta mampu menghitung dan memilih jumlah sampel yang representatif dengan sampling error tertentu. Nah, nanti ada satu pertemuan yang khusus membahas tentang teknik-teknik sampling, kemudian memilih jumlah sampel, dan seterusnya. Ya, jadi ini benar-benar harus dikuasai nanti dengan baik. Jangan sampai saudara salah dalam menetapkan sampel. Ya, kemudian jangan sampai juga saudara salah dalam menghitung jumlah sampel yang representatif serta sampling error tertentu. Yang keenam, mampu menyusun instrumen, baik tes maupun non-tes, untuk mengukur berbagai variabel yang diteliti, serta mampu menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Ingat, nadinya sebuah penelitian kualitatif itu ada di instrumen. Kalau instrumennya ngawur, datanya juga akan ngawur. Tapi kalau instrumennya tervalidasi dengan baik, tepat sasaran, sesuai dengan variabel, yakin bahwa saudara betul-betul akan menemukan dan menghasilkan data yang benar. Yang ketujuh, mampu mengumpulkan data dengan kuesioner maupun dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nanti harus jelas kuesionernya ini digunakan untuk mengumpulkan data apa. Wawancaranya digunakan untuk mengumpulkan data apa. Observasi dan dokumentasinya itu juga digunakan untuk mengumpulkan data apa. Ini harus dijelaskan secara operasional di bab 3. Jadi bab 3 nanti di metodologi penelitian, saudara tidak usah terlalu banyak berteori. Apa yang dimaksud kuesioner, apa yang dimaksud wawancara, apa yang dimaksud observasi, apa yang dimaksud dokumentasi oleh beberapa ahli, itu tidak terlalu urgen untuk kita jelaskan. Yang penting untuk kita jelaskan adalah kuesioner itu digunakan untuk mengumpulkan data apa dan seterusnya. Ya. Nah, kompetensi apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang peneliti kuantitatif? Yang kedelapan, bila pengumpulan data dilakukan oleh tim, maka harus mampu mengorganisasikan, ya, peneliti dengan baik. Jadi ingat, di kuantitatif boleh kita menggunakan jasa orang lain dalam mengumpulkan data. Ini juga perbedaannya di kualitatif. Kalau di kualitatif, instrumen utama itu adalah researcher-nya. Instrumen utama itu adalah penelitinya. Jadi sangat-sangat beresiko jika pengambilan data itu kita limpahkan dan delegasikan ke orang lain yang benar-benar tidak paham atau baru paham tentang apa yang kita teliti. Ya, kalau di kuantitatif boleh kita mendelegasikan sebuah tim, apalagi kalau sampelnya cukup banyak, untuk turun ke lapangan membantu kita dalam
mengedarkan kuesioner, memandu responden mengisi kuesioner, kemudian mengumpulkan kuesioner, bahkan membantu kita dalam menganalisis data. Yang kesembilan, mampu menyajikan data. Menganalisis data secara kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan. Ya, walaupun kita bisa mendelegasikan ke orang lain, walaupun kita bisa dibantu oleh orang lain, namun kita tetap harus paham bagaimana cara menyajikan data, bagaimana cara menganalisis data secara kuantitatif. Bagaimana agar semua rumusan masalah yang ada di bab 1 itu benar-benar terjawab di bab 4. Dan benar-benar hipotesis penelitian kita itu bisa kita uji kebenarannya. Yang ke-10, mampu memberikan interpretasi terhadap data hasil penelitian maupun hasil pengujian hipotesis. Jadi kalau datanya berupa angka-angka, jangan hanya sampai di situ. Namun interpretasikanlah apa makna dari angka-angka tersebut agar siapapun yang membaca hasil penelitian kita itu mampu memahami. Bahkan mungkin akan sangat berguna bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lanjutan dari penelitian kita. Jadi ingat, walaupun penelitian kita kuantitatif, jangan terlalu kering akan interpretasi data. Semuanya berisi angka, semuanya berisi rumus, semuanya berisi flowchart, semuanya berisi diagram. Terus saudara tidak memberikan deskripsi tentang apa makna dari data-data tersebut. Itulah yang kita sebut dengan kemampuan memberikan interpretasi terhadap data hasil penelitian. Yang ke-11, mampu membuat laporan secara sistematis dan menyampaikan hasil penelitian ke pihak-pihak terkait. Ingat ya, kita ada panduan penulisan skripsi. Walaupun saudara menjadikan skripsi yang sudah selesai sebagai bahan bacaan, tetap perhatikan sistematika dan gaya selingkungnya dengan membaca pedoman penulisan skripsi, tesis, disertasi yang sudah dikembangkan dan disiapkan oleh lembaga. Jangan sampai skripsi yang saudara contohi itu tidak menggunakan sistematika yang sesuai. Saudara pun ikut salah, ya. Jadi boleh-boleh saja membaca skripsi orang lain, tesis, dan disertasi yang ada di perpustakaan. Tapi kalau sudah berurusan tentang sistematika laporan, gaya selingkung, tetaplah mengacu dan berpedoman dari pedoman penulisan skripsi yang ada di lembaga kita. Yang ke-12, mampu membuat abstraksi hasil penelitian dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah. Anak-anakku semua, walaupun kalian adalah mahasiswa S1, sudah dituntut harus membuat artikel setelah laporan penelitiannya selesai, agar artikel ini bisa dimuat dalam jurnal-jurnal ilmiah. Dengan demikian, semakin banyak orang yang akan mendapatkan bahan bacaan dan referensi dari penelitian kita. Adapun abstraknya, jangan lupa di laporan skripsi, di laporan penelitian, kita selalu melihat di halaman depan sebelum masuk di bab 1 ada abstrak. Kenapa dibutuhkan abstrak? Karena abstrak inilah yang menggambarkan semua isi skripsi kita. Mulai dari bab 1 sampai bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Yang ke-13, mampu mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat luas. Nanti saudara akan mempertanggungjawabkan ini di meja ujian, namun sangat-sangat disarankan apa yang saudara hasilkan melalui skripsi ini yang begitu
melalui perjuangan, saudara juga bisa diseminasikan ke masyarakat. Nah, prosedur penelitian kuantitatif seperti ini, ya. Ingat, berangkat dari sumber masalah, ya, tadi saya katakan ada landasan yuridis, ada landasan teoritis, dan ada landasan empiris. Ya, harus mengandung 3 komponen, ya. Di si gambar ini teoritis ini yang mengandung yuridis dan teoritis itu sendiri. Kemudian ada rumusan masalah. Kalau di kuantitatif kita menggunakan istilah rumusan masalah. Kalau di kualitatif kita menggunakan istilah batasan penelitian atau pertanyaan penelitian, ya. Jadi khusus untuk di kuantitatif kita menggunakan istilah rumusan masalah. Kemudian jangan lupa banyak referensi, membaca, merenungkan, berpikir, membaca hasil penelitian orang lain, ya. Kemudian sampaikan konsep dan teori yang relevan. Baik di bab 1 yaitu di latar belakang maupun di bab 2 yaitu kajian teoritis. Ya, jadi ingat untuk konsep dan teori relevan serta penemuan relevan sebelumnya, itu kita bisa tempatkan di 2 bab. Bab 1, tepatnya di latar belakang, itu cukup 1 saja yang ditulis di situ. Nanti yang banyak itu kita tulis di bab 2. Dan boleh membuat 1 subbab yang berjudul penemuan yang relevan sebelumnya. Ya, jadi bisa ambil lebih dari 2 penelitian orang lain yang relevan dengan penelitian yang kita angkat. Kenapa membutuhkan penelitian relevan sebelumnya? Karena ini akan membuktikan bahwa apa yang saudara akan teliti itu memang sangat dibutuhkan saat ini. Buktinya sebelumnya sudah ada beberapa orang yang meneliti, bahkan hasil penelitian sebelumnya itu membutuhkan penelitian lanjutan. Nah, disitulah posisi kita sebagai peneliti selanjutnya. Kemudian ingat ada prinsip relevansi, ya. Kemudian ajukan sebuah hipotesis. Ya, hipotesis. Setelah ingat tadi hipotesis adalah kesimpulan sementara. Kemudian yang menyatakan praduga terhadap hubungan antar variabel. Apakah benar multimedia itu dapat meningkatkan prestasi belajar? Itu salah satu kajian hipotesis, ya. Terdapat hubungan antara pemanfaatan multimedia dengan peningkatan hasil belajar. Itu salah satu rumusan hipotesis. Jadi variabelnya, variabel X-nya adalah multimedia, variabel Y-nya adalah hasil belajar. Kemudian inilah yang akan melahirkan metode penelitian, kemudian kita menyusun instrumen. Jadi kalau sudah jelas metode penelitiannya, di mana di bab 3 itu kita sudah menyusun, mengurai secara operasional, apa prosedur penelitiannya, siapa subjeknya, apa instrumen pengumpulan datanya. Yakin kita sudah bisa melahirkan dan menyusun instrumen penelitian. Ya, dan instrumen penelitian inilah yang kita gunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data hingga kita mendapatkan temuan penelitian. Dan temuan penelitian inilah yang menjawab hipotesis dan menghasilkan kesimpulan. Oke, saya kira itu. Ya, selamat belajar secara mandiri dan lanjut kita berdiskusi secara daring, gunakan fasilitas kita yang ada. Semangat, jaga imun, tetap produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.